Oke, baik. Ini adalah pertemuan kita yang keempat. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita sudah membahas materi pertemuan ketiga ya. Manuskrip Yunani sudah. Kemudian kita juga sudah bahas tentang Codex Sinaiticus dan Vaticanus. Oke. Ya, kita sudah bahas tentang Sinaiticus dan Vaticanus ya. Jadi ini adalah dua uncial yang sangat dijunjung tinggi oleh para textual criticism. Nah, dari dua uncial inilah mereka kemudian membuat critical text. Ada yang versinya Westcott dan Ford, ada yang versinya Nessel Allen, yang kemudian dijadikan landasan oleh Alkitab terjemahan bahasa Inggris modern seperti NIV, American Standard Version, English Standard Version, ESV, menjadi bahan sumber ya, terjemahan bahasa Inggris mereka. Namun kita lihat, kita sudah melihat bagaimana sejarah ditemukannya. Satu ditemukan ya, di keranjang sampah, ya, diambil oleh Tischendorf. Kemudian yang satu lagi ditemukan ya, di biara, ya, St. Catherine. Semuanya dalam kondisi yang baik, ya, bagus. Nah, ini sudah membuat satu tanda tanya. Yang satu mau dibuang ke tong sampah, kemudian yang satu masih utuh dalam kondisi yang baik, ya. Berarti ada indikasi bahwa gulungan-gulungan unsial ini jarang dipakai, ya. Sama seperti Alkitab yang masih bersih, ya. Kalau dia sering baca, sering pelajarin, ya mungkin akan distabilo, coret-coret sana sini, ada tambahan-tambahan, ya, marginnya ditulis-tulisin. Ya. Tapi kalau bersih sama sekali, ya itu mungkin penanda bahwa dia mungkin jarang buka, jarang baca. Berarti kalau ini adalah sebuah manuskrip yang jarang dibaca, berarti ada alasan di baliknya. Ya. Kenapa jarang dibaca? Kenapa tidak digunakan? Dan kita lihat di dalamnya dengan banyaknya ada pengurangan, kemudian ada penambahan. Ya. Burgen mencatat dari Vaticanus ada 2.877 kata yang dihilangkan. Kemudian ya, dari Sinaiticus juga kita lihat ya, Burgen bilang Sinaiticus ada menghilangkan 3.455 kata. Nah, itu di Sinaiticus. Menambahkan 839, menggantikan 1114, memindahkan 2299, memodifikasi 1265. Secara total 8.972 kata terpengaruh. Nah, beberapa perikop yang dihilangkan oleh ya, Sinaiticus dan ini di sini ya, PB Yunani edisi ke-8 Tischendorf didasarkan pada manuskrip Alep dan Ben. Kodeks ini menghilangkan Yohanes 5 ayat 4. Kita lihat di dalam Alkitab kita. Yohanes 5 ayat 4. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya.
kemudian kita lihat paralelnya ya. Paralel. Ini yang slimet 4, kita lihat paralelnya. Nah, di King James ada ya. Di LI kita juga ada ya. For an angel went down at a certain season into the pool, bla 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 bla. New King James juga ada. Lihat. Di American Standard Bible kosong. Nah, American Standard Version kosong. English Revised Version kosong. Nah, ini internasional ya. Weymouth, ya, New Testament kosong. B kosong. Ya. Jadi dihilangkan yang kosong-kosong ini ya karena mereka ikutin daripada CT. Ya. Oke, selanjutnya slimet 4 kita lihat lagi. Lihat di mana lagi? Yohanes 8, wanita yang bersinar. Yohanes 8 ayat 1 sampai 14. Yohanes 8 ayat 1 sampai 14. Oke. 1 sampai 14 ini menceritakan tentang wanita yang berzina yang mau ditimpukin batu, tapi kemudian Tuhan Yesus menulis sesuatu di tanah dan mempersilahkan mereka, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silakan dia lempar duluan. Akhirnya masing-masing bubar. Di Alkitab kita ada, kita lihat ya, di paralelnya. Ayat satunya ada, NIV juga ada. Terus di ayat 2-nya ada juga, NIV juga ada. Terus di ayat 3-nya. Oke, ini ada. Ini ada. Nah, menarik di sini di terjemahan bahasa Inggris modernnya ada ya dimasukkan. Coba kita lihat Greek-nya ya, Yunani-nya. Nah, Westcott dan Hort hanya sampai sini ya. Nih. Kemudian kita lihat lagi. Ya, sebel kosong. Majority yang paling banyak. Sendorf juga cuma itu Sendorf dengan Westcott dan Hort sama. Scrivener, TR. Saya ada tambahan beberapa.
Ini ada perbedaan ya, di Westcott dan Hort dengan yang Tischendorf. Jadi mereka pun saling berbeda dan lebih banyak ya. Antara Sylvaner TR dengan Stephanus TR pun memang ada perbedaan dikit, tapi tidak sebanyak dengan antara Tischendorf, Westcott, dan Hort dengan Nestle Aland. Coba kita lihat lagi. Sekarang Matius 16 ayat 2 sampai 3. Matius 16 ayat 2 sampai 3. Tetapi jawab Yesus pada sebelum share ya. 16 ayat 2 sampai 3. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tapi tanda-tanda zaman tidak. Paralelnya kalau saya cek di paralelnya di sini Nestle Greek New Testament ada ya. CT-nya ada di sini. Nestle Greek New Testament-nya ada. Tapi di Aleph dan Bet-nya justru tidak ada. Jadi mereka ambil dari golongan lainnya tampaknya. Kalau kita lihat lagi Markus 16. Ini kita sudah Markus 16 ayat 9 sampai 20. Ini yang akhir kitab Markus. Mari kita lihat bahas ini. 16 ayat 9 sampai 20. Ini tidak ada ya di Sinaiticus. Ini ke bawahnya tidak ada. Ini Matius. Jadi ayat 9 ke bawahnya tidak ada. Jadi selesai sampai mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Jadi Injil Matius ditutup dengan karena mereka takut. Dan ini menarik karena LAI tampaknya bingung antara mau ikutin CT atau TR, karena di TR-nya masih lanjut ayat 9 sampai yang ke 20 di situ. Nah, sementara di CT-nya yang lebih banyak dipegang oleh LAI selesai di ayat yang ke-8. Sehingga ditambahkan oleh LAI ya. Jadi biar tutupnya cakep gitu ya. Enggak selesai dengan karena takut, ditambahkan dengan singkat bla 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 keselamatan yang kekal itu. Padahal itu juga tidak ada ya di dalam TR maupun CT-nya. Kemudian jadi mereka main aman. Jadi mereka tambahkan lagi ayat 9 sampai yang ke-20. Jadi yang kali ini ikut TR ya. Jadi aman mereka. Dan kalau mereka yakin ayat 8 ini ayat 9 sampai 20 ada, harusnya tidak perlu ada ini. Oke, coba kita lihat di Greek paralel. Ya, nah menarik di CT, Nestle Aland Westcott Hort itu, nah itu dikasih tanda kurung nah, di sini, ya, dikasih tanda kurung, koma nih koma, tanda kurung.
Nah, jadi mereka tambahkan lagi nih di sini. Jadi entah Nasser Allen, Westcott dan Hort ambil dari manuskrip mana ini. Ya. Tapi yang ayat berikutnya dari ayat 9 sampai 20 itu tidak ada di dalam ya Sinaiticus. Nah, jadi selesai sampai di ayat 8. Jadi menariknya, ini sama seperti yang kita bahas di dalam Injil Matius. Bagaimana dalam hal ini Nasser Allen dan Westcott dan Hort tahu ada sesuatu yang salah di situ. Kenapa berhenti hanya sampai di ayat yang 8? Kemudian mereka akhirnya ambil dari manuskrip lainnya. Mungkin mereka ambil dari CT juga. Sama pada waktu kita membahas kitab Matius, ketika penyalin atau penulis Sinaiticus dan Vaticanus salah orang, Asa ditulis jadi Asaf, tapi kemudian di situ Nasser Allen, Westcott dan Hort tidak menulis Asaf. Jadi mereka nggak ikutin CT malah. Karena mereka justru ikutin TR, tulisnya Asa. Jadi dengan kata lain, baik Tisendorf, kemudian Nasser Allen, Westcott Hort, ya para pengkritik TR ini tahu ya, bahwa unsial atau manuskrip yang mereka agung-agungkan itu, yaitu Sinaiticus dan Vaticanus, salah dalam hal itu. Selamat malam Pak Arifin. Salah. Nah, kalau mereka tahu ya, bahwa manuskrip unsial yang mereka pakai itu salah, maka seharusnya ini membuat mereka berpikir dan kemudian mereka akan mencari alternatif lainnya yang lebih aman. Ya, kalau misalkan salah di situ, kenapa tidak bisa juga salah di tempat lainnya? Ya? Tapi tetap mereka karena mereka punya prinsip the oldest is the best, ya, padahal tidak selalu. Justru karena itu tertua masih ada, itu menjadi patut pertanyaan. Kenapa paling tua dan masih bagus keadaannya, yang satu malah mau ditaruh di keranjang sampah? Bisa jadi karena itu adalah naskah yang korup, yang tidak dipakai, sehingga masih terbungkus bagus, ya, keadaannya masih baik. Sementara naskah yang benar, salinan yang baik, yang bagus, yang benar, dipakai terus-menerus oleh jemaat mula-mula, sehingga akhirnya ya, rusak oleh pemakaian, tetapi kemudian diperbanyak lagi, diperbanyak. Oke. Jadi kita sudah melihat ada manuskrip Yunani ya, yaitu Uncial. Uncial ini majuskul, yaitu yang manuskripnya tulisannya semua hurufnya besar-besar semua. Semua uppercase semua. Huruf besar semua. Uncial ya. Oke. Sekarang kita mau lihat minuskul atau kursif. Nah, minuskul atau kursif ini yang tulisannya kecil-kecil, ya, kecil-kecil semua. Baik, kita masuk ke materi yang C ya. Nah, ini tulisannya lihat kecil-kecil. Ya, mulai dari abad ke-8, kodeks mulai muncul dalam bentuk tulisan minuskul atau kursif. Pada abad ke-10, dengan permintaan buku yang meningkat, gaya tulisan unsial ditinggalkan dan beralih ke gaya kursif. Kata minuskul berasal dari bahasa Latin minusculus yang berarti kecil. Coba.
Pak Arifin ada tanya? Pak Arifin ada angkat tangan. Mau tanya sesuatu Pak, silakan. Kalau ada pertanyaan boleh langsung diketik ya, Pak Arifin di chat ya. Atau sedang coba-coba fiturnya. Tapi mana tadi kecil, jawabnya kecil. Kecil, minuskulus yang artinya kecil. Berlawanan dengan majuscule, ya, majusculus besar, minusculus kecil. Jadi manuskrip ini ditulis menggunakan huruf kecil. Jumlah minusculus hingga tahun 1941 menurut Kenyon itu berjumlah 2429. Pada hitungan terakhir ada 2764 MLS itu manuskrip kursif. Manuskrip itu berasal dari abad ke-9 hingga abad ke-16. Kenyon berkata di dalam Textual Criticism of the New Testament bahwa hanya ada 46 salinan minuskul PB yang lengkap. Dr. Jacob van Brungen mengatakan, dalam kodikologi, nilai besar proses transliterasi toolbar ini menghalangi saya bacanya. Dr. Jacob van Brungen mengatakan, dalam kodikologi, nilai besar proses transliterasi pada abad ke-9 dan sesudahnya diakui. Pada waktu itulah, manuskrip PB yang ditulis dengan huruf besar, majuskul, disalin dengan hati-hati ke dalam huruf kecil. Diasumsikan bahwa setelah proses transliterasi ini, manuskrip majuskul dihilangkan dari peredaran. Nah, ini di abad ke-9. Nah, ini penting. Kenapa? Karena poin daripada para pengkritik Alkitab, ya, teks, TR, ya, mereka berpatokan kepada prinsip the oldest is the best. Yang paling tua itu yang paling bagus. Yang paling tua itu yang paling bagus. Dan dari semua manuskrip yang lain yang ada itu, yang paling tua itu, ya, TR itu kebanyakan yang ditemukan itu manuskripnya itu berupa minuskul. Minuskul kan berarti udah di abad-abad kemudian ya. Nah, sementara si Sinaiticus dan Vaticanus itu dalam bentuk unsial. Bentuk unsial. Nah, jadi ya, unsial dulu. Baru kemudian kursif. Unsial, majuskul, baru kemudian kursif atau minuskul. Nah, si Aleph dan Bet itu masuk ke dalam kategori yang unsial. Aleph dan Bet. Duh, Aleph saya jadi begini. Aleph dan Bet. Itu unsial.
Nah, sementara yang minuskul yang menjadi bahan TR itu semuanya itu yang minuskul. TR. Sehingga para pengkritik bilang, wah, TR kalian itu didasarkan pada manuskrip yang terkemudian, karena semuanya minuskul. Nah, sementara manuskrip pegangan kami, Sinaiticus dan Vatikanus itu unsial, berarti dia lebih tua daripada manuskrip kalian. Dan ya, mereka mengabaikan, mereka lupa, atau mungkin tidak lupa, mereka sebenarnya tahu, tapi mereka mengabaikan bahwa yang kursif ini, dan banyak yang kursif ini, ya, banyak sekali yang sama dengan yang jadikan jadinya ya, banyak sekali manuskrip yang seperti TR pada sekarang itu dalam bentuk minuskul, banyak. Nah, mereka tidak mengindahkan ada satu proses, yaitu proses namanya transliterasi. Yaitu bukan menerjemahkan, ya. Karena kan ini kan masih dalam bahasa Yunani ke bahasa Yunani, hanya mengubah yang tadinya semua huruf besar diubah ke jadi huruf kecil. Nah, berarti dengan banyaknya teks-teks PR dalam bentuk kursif ini pada waktu itu, ini menunjukkan kepada kita, nah berarti dapatnya dari mana? Ya dapatnya dari manuskrip unsial. Dapatnya dari manuskrip unsial yang berisikan kata-kata seperti TR, yang kemudian akhirnya pada proses transliterasi itu semuanya kemudian diubah menjadi kecil. Kalau enggak, sumbernya dari mana? Ya, sumbernya dari mana kalau tidak? Apa kemudian itu ditambahkan oleh seorang yang tidak bernama Anonimus pada abad ke-9, ditambahkan lagi kata-katanya segala macam. Nah, itu ya, kita bertanya kembali, ya, itu kan hipotesa, sebuah teori. Buktinya apa? Buktinya. Yang jelas dengan begitu banyaknya ribuan manuskrip yang sama dengan TR yang berupa kursif, itu memberitahu pada kita dan berasal dari tempat yang berbeda-beda, di abad yang berbeda-beda. Nah, memberitahu pada kita bahwa banyaknya kursif yang TR ini berasal dari unsial yang TR juga. Yang kenapa tidak ditemukan lagi yang unsial yang TR-nya? Ya bisa jadi itu, ya. Karena pemakaian ini adalah kitab yang diterima oleh teks-teks yang diterima oleh umum yang benar, jemaat mula-mula tahu ini benar, ini adalah salinan yang benar daripada apografa, tulisan asli para rasul, kemudian dipakai terus-menerus, dikopi, disalin terus-menerus, akhirnya jadi rusak, kemudian akhirnya diperbaiki, ya. Maksudnya bukan diperbaiki kurang ayatnya, tapi diperbaiki dalam gulungannya, ya, ditulis ulang. Nah, sementara ya, unsial yang ini yang tidak terpakai dalam keadaan baik terus, ya, bagus, karena tidak dipakai. Kenapa tidak dipakai? Karena banyak hurufnya. Nah, jadi proses transliterasi ini penting, ya, pada abad ke-9. Kita lanjutkan lagi. Selanjutnya sampai di sini. Kenyon berkata, hanya sebagian kecil dari mereka ini berisi perjanjian baru yang lengkap, dan yang berisi keempat Injil adalah yang jauh-jauh paling banyak. Sebagian besar berisi teks gerejawi umum, salah satu cara Kenyon menyebut tectus, ya, recaptus. Jadi sebagian besarnya TR, teks gereja umum.
diterima oleh umum di Kaktus. Yang berasal dari revisi yang tampaknya telah dimulai di Syria pada akhir abad keempat, secara umum diadopsi di seluruh gereja. Kenyon mendaftarkan ada 22 minuskul. Ada 22 minuskul. Ada 22 minuskul yang memberikan dukungan, itu pun hanya sebagian kepada teks terbaik Sinaiticus dan Vaticanus. Jadi ketika terjadi transliterasi besar-besaran, semua unsial diubah ke kursif, majuskul diubah ke minuskul. Nah, yang minuskul yang sesuai dengan si Sinaiticus dan Vaticanus unsialnya itu hanya 22 dari 2429. Nah, ini menunjukkan apa? Dari ribuan manuskrip itu, kenapa hanya 22 yang isinya sama dengan unsialnya si Alep dan ya Sinaiticus dan Vaticanus. Yang lainnya semua sama dengan TR. Menunjukkan apa? Ini memberitahu pada kita bahwa yang Sinaiticus dan Vaticanus itu mereka cuma mau tahu itu teks yang korup, tidak dipakai, tidak disentuh, makanya dalam keadaan baik, dan kemudian hanya ditransliterasi sedikit saja. Sementara ya, mungkin oleh orang yang nggak ngerti atau memang oleh orang yang sengaja ingin menghilangkan ayat-ayat untuk mendukung pengajarannya seperti Marcion mungkin atau Bidat Aryan mungkin. Tetapi yang lainnya, ribuan lainnya itu justru sama isinya dengan ya, TR hari ini. Itu sudah harusnya membuat kita kling gitu ya, bertanya-tanya. Pertanyaan dapat kita lontarkan. Mengapa pada titik persimpangan ketika manuskrip unsial digantikan oleh minuskul atau kursif, begitu banyaknya salinan Textus Receptus yang dibuat, tapi hanya sedikit salinan yang menyerupai teks Alexandrian yang mendasari Sinaiticus dan Vaticanus. Kenapa? Teks itu tidak dipakai oleh jemaat mula-mula. Dari ribuan, 400 hanya 22. Oke, baik, sampai sini ada yang mau ditanya? Apa Anda tangkap alur berpikirnya? Ini perkembangannya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke lectionaries. Ya, masuk ke lectionaries. Lectionaries. Nah, ada lectionaries, ada lectionaries. Ini adalah bacaan. Bacaan. Lectionaries adalah bacaan yang digunakan dalam kebaktian umum di dalam gereja. Bacaan-bacaan itu biasa memiliki kata-kata pembukaan. Pada suatu waktu atau Tuhan berkata. Ada juga penghilangan atau perubahan dari teks-teks Alkitab di lectionary untuk mengadaptasi mereka menjadi pembacaan umum. Karena alasan inilah, golongan lectionary dianggap tidak terlalu penting dalam bidang kritik teks. Tetapi tahun-tahun belakangan ini ada perubahan opini. Gregory berpandangan bahwa lectionaries memakai teks yang konservatif. Ia berkata lectionaries menghindari setiap kalimat yang baru, setiap kata yang baru, setiap suku kata yang baru, setiap nada yang baru. Karena alasan inilah lectionaries berharga di bidang kritik tekstual. Sejumlah lebih dari 1.600 lectionaries eksis. Mereka muncul mulai dari abad ke-6 dan seterusnya. Kebanyakan dari lectionaries ditulis dengan gaya unsial.
Dan kita lihat listener sini yang masih dalam keadaan unsial dikatakan memakai teks yang konservatif. Jadi isinya sama kebanyakan ya, sama dengan isi daripada TR. Oke, ini manuskrip Yunani. Ada pertanyaan, kalau tidak kita masuk yang kedua, versi kuno. Kalau tadi kan kita lihat manuskrip Yunani, sekarang kita lihat versi kuno, ada terjemahan-terjemahan lainnya yang bukan Yunani. Ini adalah sumber materi kedua kita untuk merekonstruksi teks Yunani. Pentingnya versi-versi kuno ini akan terlihat ketika kita mengamati terjemahan BB dalam bahasa Syria dan Latin yang telah ada 200 tahun sebelum Kodeks Vatikanus ditulis. Terjemahan Latin kuno ditulis sekitar AD 350. Sementara terjemahan Syria kuno diterjemahkan sekitar AD 150. Syria kuno. Terjemahan dalam bahasa Mesir dibuat sekitar AD 200-150 tahun sebelum Vatikanus muncul. Dengan melihat versi-versi kuno, kita dapat menentukan teks Yunani apa yang dipakai oleh para penerjemah itu, yang adalah teks yang 200 tahun lebih tua daripada Vatikanus dan Sinaiticus, yang digadang-gadang sebagai unsial tertua dan terbaik oleh para kritik teks. Kita lihat yang versi kunonya yang bukan Yunani. Jadi sudah ada yang diterjemahkan tahun 150, 200, 350 ya, sebelum Vatikanus dan Sinaiticus. Kita lihat isinya itu lebih ngikutin si Vatikanus Sinaiticus atau TR. Oke, kita lihat sekarang ya, versi Latin kuno. Ini ditulis dalam bahasa Latin. Sejarah hanya memberikan sedikit informasi tentang permulaan versi Latin kuno. Tertulisan berbicara tentang Alkitab Latin yang rupanya sudah lengkap yang beredar di Afrika Utara. Kartage adalah kota yang penting. Sejak tahun 190 Masehi, Brookman menyebutnya sebagai upaya spontan orang-orang Kristen Afrika. Dia mengacu pada komentar Mara Agustinus pada masa awal-awal iman ketika sebuah manuskrip Yunani sampai ke tangan siapapun, dan dia merasa dia agak fasih dalam kedua bahasa itu, Yunani dan Latin, ia memberanikan diri untuk membuat terjemahan. Komentar ini, meskipun dimaksud dalam arti negatif, sebenarnya menunjuk pada terjemahan versi ini, yaitu Latin. Dan kita bersyukur ya, ada yang buat terjemahan dalam bahasa Latin sehingga kita bisa bandingkan. Dan terjemahan Latin kuno itu lebih mirip siapa? Mirip Sinaiticus Vatikanus, CT, atau mirip TR? Meskipun dipandang rendah oleh Agustinus, sebenarnya Latin kuno adalah upaya orang Kristen Afrika, dan Tuhanlah yang menggerakkan spontanitas itu. Scrivener berkata bahwa Alkitab Latin, yaitu Italik, diterjemahkan dari Jung tidak lebih lambat dari 157.
AD ya. Masehi. Setelah terjadi. Secara lebih khusus, italik bisa jadi mengacu kepada jenis tertentu dari Latin kuno yang dipakai di Italia Utara. Lanjut. International Standard Bible Encyclopedia membawa kita mundur selangkah lebih jauh. Latin kuno ditulis di Antioquia. Tulis di Antioquia oleh para misionari ke Afrika Utara. Ia kemudian disalin oleh orang-orang Kristen biasa di Afrika Utara. Ini menjadi salah satu indikasi kuat bahwa bahasa Latin kuno berasal dari tipe Textus Receptus. Karena Antioquia di Syria adalah tempat fokus utama untuk teks itu. Tipe Textus Receptus. Oleh karena itulah, Textus Receptus ini teks-teks yang tipe Textus Receptus ini itu seringkali dinamakan Antiochian text, ya, teks dari Antioquia. Nah, kita tahu di Antioquia adalah tempat di mana ya siapa ingat ya, tempat di mana orang Kristen pertama kali disebut. Disitulah Paulus berjemaat di situ, kemudian diutus oleh jemaat di situ. Coba kita buka. Di Rasul 13. Nah, 11 dulu. Di 11 ayat 26. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kemudian kalau kita lihat di pasal 13, di kota inilah kemudian Paulus diutus. Maka berpuasa dan berdoa mereka setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, yaitu Paulus dan Barnabas, mereka membiarkan keduanya pergi. Jadi Paulus itu diutus oleh jemaat Antioquia untuk pergi melakukan misi penginjilan. Jadi Antioquia itu adalah pusat kekristenan yang baik, ya, yang oke, yang alkitabiah, yang benar. Paulus dan Barnabas berjemaat di situ, diutus oleh jemaat di situ, dan mereka disebut pertama kali disebut Kristen ya dari kota itu, Kristen Kristus kecil. Sehingga ada orang penulis buku yang menuliskan, jadi pertarungan antara Textus Receptus dan Critical Text itu adalah pertarungan antara dua buah kota.
untuk sekarang haruskah kita orang percaya berpuasa? Hubungannya apa nih Pak Purba dengan yang pembahasan kita? Tapi saya akan jawab ya nanti. Saya bahas ini dulu. Antioquia. Kemudian kota satunya lagi bernama Alexandria. Nah, teks-teks yang berasal dari gereja Antioquia ini adalah teks-teks yang bertipe TR, ya, teks-teks yang berasal dari Alexandria, ini teks-teks yang Alexandria Mesir, CT, bertipe CT, yaitu dari ya, Sinaiticus ya dari Mesir ya, dari Mesir. Kemudian juga yang menghubungkan ya oleh karena itulah Mesir itu selalu Tuhan pakai sebagai gambaran dunia. Tuhan memanggil umatnya Israel, kemudian Tuhan kita Yesus pada waktu dia kanak-kanak keluar dari Mesir. Jadi begitu pula teks yang dihasilkannya. Jadi CT itu sekali disebut Alexandrian type text, sementara TR itu sekali disebut Antiochian type text, itu TR. Jadi ini ada antara STT Antioquia dengan STT Alexandria, the battle of two schools. Ada dua STT, battle of two schools, atau two city. Perang dua STT. Oh ya, kalau kita baca Kisah Rasul 13 tadi ya, maka berpuasa dan berdoalah mereka. Ya, di dalam PB kita tidak ada perintah yang secara terang-terangan memerintahkan orang percaya untuk berpuasa. Memang disebutkan dalam Matius pasal yang ke-6. Ya, nanti kita akan masuk ke itu ya, waktu eksegesis Matius nanti. Matius 6 ayat 17. Oke. Ini masih dalam hubungan khotbah di bukit ya. Ini masuk ke Matius sih sebenarnya nanti. Jadi ada 3 perbuatan yang sangat dijunjung tinggi oleh orang Yahudi, itu memberi sedekah, kemudian berdoa dan berpuasa. Nah, berhubungan dengan berpuasa, Yesus bilang ini, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Kemudian ayat 17, apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Terusnya. Dan kita lihat ya, dalam secara interpretasi kita ingat, kita bisa bedakan antara interpretasi dan aplikasi. Matius 5 sampai yang ke-7, khotbah Tuhan Yesus di bukit adalah sedang mempersiapkan bangsa Yahudi pada zaman Tuhan Yesus pada waktu itu. Seandainya mereka menerima dia sebagai Mesias dan Raja mereka, maka mereka akan segera masuk ke dalam masa tribulasi dan kemudian kerja 1000 tahun. Jadi untuk menjadi penduduk kerja 1000 tahun, ya tentu harus bertobat percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, sebagai Mesias. Tapi juga harus memiliki orang yang sudah bertobat dan kemudian menerima dia sebagai Mesias seharusnya memiliki karakteristik seperti berikut. Ya, Matius 5 sampai 7, murah hati, pendamai, kemudian
Kalau beri sedekah nggak pamer, kalau berdoa nggak pamer, kalau puasa nggak pamer. Jadi ayat itu sebenarnya ditujukan kepada uh, orang-orang Yahudi pada zaman generasi Tuhan Yesus, ya, seandainya mempersiapkan mereka, seandainya mereka terima Tuhan, mereka segera masuk ke masa tribulasi dan reign 1000 tahun. Lalu aplikasinya pada kita hari ini, bolehkah hari ini orang Kristen berpuasa? Iya dan tidak. Ya. Kalau orang itu berpuasa tujuannya untuk dosa dihapuskan, justru itu salah. Ya. Itu adalah konsep yang keliru. Tapi kalau dia dia berpuasa ya, karena dia tidak memikirkan makanan, ada pelayanan atau pekerjaan yang jauh lebih penting untuk dia lakukan, atau ada pergumulan sesuatu antara dia dengan Tuhan. Nah, itu ya silakan-silakan saja. Tapi tidak ada perintah dalam PB yang mengajarkan secara terang kamu harus berpuasa di hari-hari tertentu atau di waktu-waktu tertentu. Puasa pencurahan Roh Kudus, oh tidak ada. Ya. Puasa novena tidak ada. Ya. Jadi puasa itu sebagai sebuah tindakan spontan. Kalau orang yang lagi happy, tentu tidak natural, tidak alami orang itu berpuasa. Tapi kalau seorang percaya lagi sedih, ya, itu adalah hal yang natural ya, untuk berpuasa. Ya. Karena dia lagi sedih, ya. Disuruh makan pun ya, sudah nggak selera, ya, nggak nafsu. Sedang berduka cita. Kalau mempelai pria itu diambil, kemudian sahabat mempelai itu akan berduka cita dan mereka akan berpuasa. Biasanya kalau berpuasa itu sedang ada yang digumulkan ya, sedang berduka. Itu natural. Tapi kalau lagi happy, nah itu tidak natural kalau dia berpuasa. Oke, baik. Nah, itu sekilas. Kita kembali ke materi kita. Fakta ini memperjelas pernyataan Kenyon. Mereka, itu banyak dari manuskrip Latin kuno, tentu saja mewakili jenis teks yang berbeda dari yang kita temukan berdomisili di Mesir, yang perwakilan utamanya adalah Alep dan Bet. Menghadapi kenyataan bahwa Tertullian 160-241 hidupnya sering mengutip dari Latin kuno, Kenyon mengatakan, tulisan Tertullian di Afrika dalam bahasa Latin mengutip kitab suci dengan bebas, tapi dia sama sekali bukan penulis yang akurat, dan dia tampaknya sering membuat terjemahnya sendiri dari bahasa Yunani, sehingga kutipannya harus dibuat dengan hati-hati. Tapi apa alasan sebenarnya Kenyon begitu waspada terhadap kutipan Latin kuno dari Tertullian? Alasannya tidak sulit ditemukan. Tertullian sering mengutip dari Textus Receptus. Juga diklaim bahwa dia mengutip 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Ini kata Dr. D.A. Nah, perhatikan 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7, joining koma, ini skripsi saya S1, itu ada di TR, tidak ada di CT. Di Indonesia kita dikasih kurung ya, koma itu kurung. Ada 3 memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh, dan ketiganya adalah satu. Nah itu tidak disangka lagi itu ada di CT, itu ada di TR, tidak ada di CT, ada dalam King James, tidak ada di dalam terjemahan-terjemahan modern. Dalam Alkitab kita itu dikasih kurung. Jadi LAI ragu, ya, bingung dia. Ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga ini dikasih kurung, ada 3 memberi kesaksian di bumi. Jadi kalau dalam Alkitab NIV atau itu di strip, ya, ada 3 yang memberi kesaksian strip, roh dan air dan darah, ketiganya adalah satu. Ini ya, karena ayat ini dihilangkan, jadi tidak ada ayat yang jelas-jelas mengatakan tentang ketertunggalan. Kita lihat di dalam paralel Greek text-nya,
Fakta 17. Pendek ya, CT nih. SBL, Nasal Allen, ini CT semua nih. Westcott Hort, Scott Hort. Totti, Trace, Isin, Hoy, Marturontes, ada 3 yang memberi Marturontes ya, kesaksian. Nah, udah kosong. Nah, kalau di Düsseldorf juga kosong. TR, 3 memberi kesaksian Ento Orano di dalam surga. Pater, Bapa, Hologos Firman, Kai atau Hagian Prima, dan Roh Kudus. Ini yang TR ada ya. Bahasa Inggris juga sama ya, yang terjemahan modern ada. Jadi meskipun Kenyon tidak bisa mengakuinya, ada dukungan yang kuat untuk Tectus Receptus dalam versi Latin kuno. Ketika memeriksa 2 buku oleh Kenyon dan 1 oleh Bruce, tidak ada referensi apapun tentang versi Latin kuno yang mendukung jenis teks Alexandria. Mengetahui letak simpati mereka, ya, mereka dukung CT. Andai kata memang ada dukungan tersebut, mereka pasti akan segera mengatakannya. Tapi ternyata soal Latin tidak mendukung CT, tidak mendukung Alep dan Bet. Memang benar bahwa banyak MSS, manuskrip yang menunjukkan korupsi. Wilkinson mengatakan banyak, tapi tidak berarti semua. Dari bukti, Latin kuno mendukung Tectus Receptus. Beberapa manuskrip Afrika Utara menunjukkan kesamaan dengan Codex Beza. Codex Beza ini Tectus Receptus. Nah ini Latin kuno. Pada titik ini perlu dicatat bahwa banyak ahli membagi manuskrip Latin kuno menjadi 2 atau 3 keluarga, Afrika, Eropa, dan Italia. Walaupun demikian, pembagian ini diperdebatkan. Apokripa disematkan pada banyak salinan Latin kuno, namun yang digunakan oleh kaum Waldensis tidak ada apokripa. Di banyak salinan Latin kuno ada banyak banyak apokripa, tapi dalam kitab suci bahasa Latin yang dipakai oleh Waldensis itu tidak ada apokripanya. Waldensis ini siapa? Ini kita akan belajar lebih jauh di ini adalah namanya kaum baptis. Nah, mereka memakai kitab suci mereka diberi nama Codex Teplensis. Ditemukan di Tepo, ya, namanya Teplensis. Apokripa telah ditambahkan ke banyak salinan Latin kuno oleh para pengikut Origen dan Agustin. Seperti biasanya, salinan yang rusak bisa bertahan karena disimpan di rak. Bentuk murni dipertahankan disebarluaskan ke seluruh Afrika Utara dan Eropa Barat. Oke. Itu untuk Latin. Old Latin. Nah, masih dalam terjemahan Latin itu ada Vulgate-nya Jerome. Itu juga dalam bahasa Latin. Kalau sebelumnya Yunani, sekarang kita masuk yang ke Latin. Alkitab Latin Jerome umumnya dikenal sebagai Vulgata, memegang kekuasaan otoritatif selama 1000 tahun. Kebaktian gereja Roma diselenggarakan pada waktu itu dalam bahasa yang masih sampai sekarang menjadi bahasa suci,
para rohaniawan Katolik, ya ini bahasa Latin. Ya kalau Anda lihat misa-misa Paus, misa-misa Paus sekarang lagi sakit, itu kan dalam bahasa Latin. Ya. Oke, kita lihat. Jerome di tahun-tahun awalnya dibesarkan dengan permusuhan terhadap TR, Tertus yang pada waktu itu secara universal disebut ini TR itu disebut Vulgata. Vulgata Yunani. Di Vulgata itu, kita masuk ke yang selanjutnya. Kata Vulgata berarti yang digunakan secara umum. Jadi sebelum ada Vulgatanya Jerome, Vulgata ada yang diterima oleh umum. Nah, sudah ada teks-teks yang diterima secara umum, yaitu apa? Ya, Textus Receptus. Kata Vulgata ini telah direbut dari Alkitab yang sepantasnya, yaitu Textus Receptus, dan diberikan kepada Alkitab Latinnya terjemahnya Jerome. Jadi kalau orang sekarang dengar kata Vulgate, Vulgata, Vulgate, pasti mereka langsung ingat, itu Jerome. Padahal sebelum Jerome menulis menerjemahkan Alkitab Yunani ke dalam bahasa Latin, ya Vulgatanya adalah TR. Ya. Itu adalah teks yang dipakai oleh gereja-gereja umum pada waktu itu. Ya, faktanya, butuh ratusan tahun sebelum orang awam menyebut Alkitab Latin Jerome sebagai Vulgata. Ya, itu pun nggak diterima langsung ya, si Vulgate Jerome-nya ini. Namun demikian, begitu kuatnya TR, sehingga bahkan sampai zaman Jerome 383, ia masih disebut Vulgata. Ini disebut Vulgata, itu awalnya adalah TR. Unger's Bible Dictionary menyatakan sebagai berikut. Sebuah studi yang panjang dan penuh penyangkalan diri di timur dan barat. Jerome pergi ke Roma tahun 382, mungkin atas permintaan Paus Damasus, untuk membantu dalam sebuah pertemuan sinode yang penting. Pekerjaan aktifnya terhadap Alkitab bermula dari waktu ini. Jerome belum lama berada di Roma ketika Damasus melamarnya untuk membuat revisi atas penyebaran Latin yang ada saat itu dengan menggunakan teks bahasa Yunani asli. Temuan mengejutkan dari Edward Hales. Di kalangan orang-orang Kristen Barat yang berbahasa Latin, penggantian Vulgata Latin Jerome dengan versi Latin kuno mungkin dapat dengan adil dianggap sebagai gerakan menuju teks tradisional. Perjanjian baru Vulgata adalah teks yang direvisi yang menurut Jerome dibuat dengan membandingkan versi Latin kuno dengan manuskrip Yunani kuno. Menurut Hort, salah satu manuskrip Yunani yang digunakan Jerome terkait erat dengan Kodeks A yang merupakan tipe teks tradisional. Ya, teks tradisional itu sama dengan TR. Ya. Antiochian text, yaitu TR. Melalui kebetulan aneh dan tampaknya tidak diketahui, teks A dalam beberapa kitab sesuai dengan Vulgata Latin, dalam begitu banyak bacaan yang unik tanpa dukungan Latin kuno, sehingga sulit untuk meragukan bahwa sebuah manuskrip Yunani yang terutama digunakan oleh Jerome dalam versi Latin pastilah memiliki persamaan besar naskah asli dengan A. Dalam hal ini, penilaian Hort tampaknya tidak dilakukan lagi benar karena kecocokan Vulgata Latin dengan teks tradisional jelas. Itu jadi Vulgata Latin lebih banyak cocoknya dengan Vulgata Yunaninya, itu TR. Setidaknya dalam perikop-perikop yang penting, seperti penderitaan Kristus,
Bapa ampunilah mereka, Lukas 23-24, kenaikan, Lukas 24-51. Ini 1937 mendaftarkan 24 perikop seperti itu dalam Injil, di mana teks Barat diwakili oleh D, Latin kuno, dan teks Alexandria diwakili oleh B dan Alef berbeda satu sama lain. Dalam 24 contoh ini, Vulgata Latin pada kali ya. Vulgata Latin dengan teks Barat, saya harus cek lagi terjemahan ini. Dalam 24 contoh ini, Vulgata Latin ini mungkin berbeda ya, berbeda 11 kali dengan teks Alexandria, sama. Cek nanti ya. 11 kali dengan teks Alexandria dan 22 kali dengan teks tradisional. Faktanya, satu-satunya bacaan penting yang tidak cocok antara Vulgata Latin dengan teks penyebar tradisional adalah penutup dari doa Bapa Kami, Matius 6 ayat 13. Klausa tertentu dari doa Bapa Kami, Lukas 11-24, dan malaikat di kolam, Yohanes 5 ayat 4. Namun dalam perikop terakhir ini, Vulgata Katolik Roma setuju dengan teks tradisional. Jadi, Vulgate-nya Jerome justru lebih cocok dengan, lebih banyak samanya dengan PR. Coba kita lihat ya. Kita ambil contoh Lukas 24 ayat 51. Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Kita cek. Oke, Lukas 24 ayat 51, lihat. Ini yang CT dikasih kurung ya di sini. Nessa Allen kasih kurung. Tapi di Prescott Hort ada tuh. Nah, di TR ada ya. Ini yang Yunani. Coba saja. Ada yang Latinnya. Vulgate Jerome. Bahasa Inggris sih. Selesai. Nggak ada yang Latin di sini. Yang Latinnya tidak ada di beberapa. Next, Jerome secara khusus menyebutkan Lukas 2:33, di mana TR berbunyi, dan Yusuf beserta ibunya menjadi heran atas hal-hal yang dibicarakan mengenai dia. Sementara teks Jerome berbunyi, ayah dan ibunya heran. Jadi di sini ada beda ya. Meskipun dipromosikan dan didukung oleh kekuasaan kepausan, yang sekarang kita sebut terjemahan Jerome tidak segera memperoleh penerimaan di mana-mana. Butuh 900 tahun untuk Vulgata mewujudkan hal itu, Vulgatanya Jerome ya. Alkitab Latin yang lebih murni daripada milik Jerome sudah mendapat sudah bercokol ya, dalam kasih sayang orang-orang di Barat. Namun terus-menerus selama bertahun-tahun gereja Katolik secara seragam menolak TR dimanapun ia diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Latin, dan mereka meninggikan terjemahan Jerome. Sehingga selama 1000 tahun, Eropa Barat dengan pengecualian kaum Waldensis, Albigensis, dan kelompok lainnya yang dinyatakan sesat oleh Roma, tidak mengenal Alkitab kecuali Vulgata. Jadi yang Katolik
maunya Vulgata Jerome aja. Sebagaimana Romo Simon, birawan yang mempunyai pengaruh yang begitu kuat pada kritik tekstual di abad terakhir, mengatakan, orang-orang Latin sangat menghargai Bapak itu Jerome, sehingga selama 1000 tahun mereka tidak menggunakan versi lain. Ya. Oke, ini versinya Jerome. Jadi bahkan dari versi Jerome Latin lebih banyak dukung CT ya, lebih banyak ikut lebih banyak ikut TR ketimbang CT. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan. Materi 3 kita selesai. Kita masuk ke materi yang keempat. Ini tadi kita lihat maksud Yunani, Latin. Sekarang kita mau lihat versi Pesita dalam bahasa Syria, Aram. Pesita. Ini di materi yang baru ya. Yang materi yang keempat ya, yang saya sudah sematkan tadi. Anda bisa download dan print ya. Masuk ke versi Pesita. Versi Syria lebih menarik daripada versi Latin karena beberapa alasan. Pusat kekristenan abad pertama adalah ya, di mana orang pertama kali disebut Kristen di kota Antioquia. Sebuah kota perdagangan penting di Syria. Ya. Jadi orang bilang Antiochian text, Syrian text, yaitu mengacu kepada TR. Ya. Alexandrian text, mengacu kepada CT. Antioquia adalah sebuah kota pedagang penting di Syria. Dan murid-murid disebut Kristen untuk pertama kalinya di Antioquia. Pelayanan Paulus merintis jemaat-jemaat memiliki basis di Antioquia. Kekristenan Syria memiliki kedekatan dan hubungan dengan gereja-gereja yang menerima surat-surat penyanyi baru yang diilhami. Gereja Syria memiliki kontak langsung dengan para rasul dan penulis kitab suci. Oleh karena itu, versi Syria bisa saja ditulis dengan akses langsung ke autografa itu sendiri. Autografa tulisan asli para rasul. Dr. Thomas Strauss berkata, ia bisa jadi diterjemahkan dari manuskrip PB asli ya, atau autografa tulisan asli rasul. Ya. Bisa jadi Pesita ini langsung dari autografanya. Uskup Ellicott pada tahun 1870 menulis, bukan imajinasi liar untuk menduga bahwa bagian-bagian dari Pesita mungkin pernah berada di tangan Santo Yohanes. Jadi Rasul Yohanes mungkin saja pernah baca Pesita. Ia menerjemahkan kitab-kitab PB lainnya. Ya. Wilkinson berkata, seiring berjalannya waktu, orang-orang Kristen yang berbahasa Syria dapat berjumlah ribuan. Secara umum diakui bahwa Alkitab diterjemahkan dari bahasa aslinya ke dalam bahasa Syria sekitar tahun 150. Versi ini dikenal sebagai Pesita, yang benar atau sederhana. Alkitab ini bahkan sampai hari ini umumnya mengikuti Textus Receptus. Edward Miller, rekan Virgin, menyatakan lebih lanjut. Kebangkitan kekristenan dan penyebaran gereja di Syria dimulai dengan cepat secara magiakan. Damaskus dan Antioquia tiba-tiba menjadi terkenal sebagai pusat-pusat semangat Kristen. Seolah-olah mereka telah tumbuh sementara orang tidur. Damaskus dan Antioquia. Pada tahun 1950, Kenya menyatakan bahwa ada 250 manuskrip yang masih eksis dan lebih dari 100 diantaranya berada di British Museum. Yang salinan Pesita. Dia menyebutkan bahwa 2 manuskrip berasal dari abad ke-5 sekitar 450 Masehi dan beberapa lainnya dari abad ke-6. Namun Miller pada pergantian abad 20 merujuk kepada total 11 atau 12 manuskrip Pesita yang ditanggali berasal dari sebelum akhir abad ke-6. Perhatikan bagaimana ini bisa dibandingkan dengan sekitar 10 manuskrip Yunani yang penting yang berasal dari akhir abad ke-6. Jika perhitungan Miller benar, maka bobot sebenarnya dari bukti Pesita bahkan lebih besar daripada manuskrip-manuskrip unsial yang lebih tua itu. Dan karena Pesita adalah tipe Textus Receptus,
Tidak heran para kritikus naturalistik telah melakukan semua yang mereka bisa untuk membuat penanggalannya lebih belakangan. Jadi kalau ia diterjemahkan 150 AD Masehi, yang Pesita ini, salinannya sudah ada sekitar, ada salinan yang Pesita juga sekitar 450, dan salinan Pesita ini mengikuti TR. Oke, ini versi bahasa Aramnya ya, Syria. Ini Pesita. Oke, di sini ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Saya sebenarnya sudah pernah bahas yang bagian ketiga ini. Para kritik teks perjanjian baru, metode textual criticism. Para kritik tekstual memakai metode pendekatan secara netral terhadap teks kitab suci. Apa itu pendekatan secara netral? Kita pernah bahas ini sebelumnya. Pesko dan Hort mengemukakan, bagi diri kami sendiri, kami tidak berani memasukkan pertimbangan-pertimbangan yang tidak bisa diaplikasikan secara logis kepada teks-teks kuno lainnya. Jika diasumsikan bahwa mereka mempunyai bukti dokumen dengan jumlah variasi dan kekunoan yang sama, mengapa kita harus mempelajari teks perjanjian baru dari sudut pandang netral dan bukan dari sudut pandang percaya? Jawaban yang biasanya diberikan adalah bahwa kita perlu melakukan ini demi orang yang tidak percaya. Kita harus mulai dari sudut pandang netral, supaya nanti kita bisa menobatkan orang yang tidak percaya kepada sudut pandang yang percaya dan benar. Sir Frederick Kenyon berkata, adalah penting untuk menyadari dari awal bahwa masalahnya secara esensi sama. Apakah kita sedang berurusan dengan literatur kudus atau sekuler? Walaupun kesulitan untuk menyelesaikannya dan juga isu-isu yang bergantung padanya sangatlah berbeda. Hal ini penting jika tidak ada alasan lain lagi, karena hanya dengan cara inilah kita bisa menghadapi para kritikus perjanjian baru yang bermusuhan dengan argumen-argumen yang kekuatannya dapat mereka akui. Jika kita mengasumsikan sejak awal karakter supranatural dari kitab-kitab ini dan mempertahankan bahwa ini mempengaruhi cara bagaimana teks-teks mereka telah turun kepada kita, kita tidak akan pernah bisa meyakinkan mereka yang mulai dengan penyangkalan akan karakter supranatural itu. Kita memperlakukan mereka pertama-tama seperti buku lain manapun untuk memperlihatkan pada akhirnya bahwa ini berada di atas dan melampaui semua buku lainnya. Jadi pendekatan kita bukanlah pendekatan secara netral, tapi pendekatan dengan iman, ya, faith-based approach. Ya. Kita pernah bahas ini di pertemuan kita yang ke-1 atau yang kedua, ya. Faith-based approach. Bentar ya. Jadi ada dua pendekatan. Ini saya hapus dulu. Bagaimana seseorang memperlakukan Alkitab atau manuskrip Alkitab, teks-teks Alkitab. Ya, dua pendekatan. Sama yang dilakukan oleh para pengkritik teks.
neutral based approach, pendekatan netral. Atau pendekatan secara iman, faith based approach. Pendekatan secara netral ini menganggap Alkitab itu buku biasa. Jadi yang perlu yang mau diteliti. Biasa. Sementara faith-based approach ini menganggap Alkitab itu firman Tuhan. Jadi ketika para pengkritik teks melihat contohnya tentang nubuatan-nubuatan, bagaimana Matius pasal 24 bisa menubuatkan tentang kehancuran bait suci dan kota Yerusalem di tahun 70? Karena mereka menganggap Alkitab sebagai buku biasa, sehingga mereka akhirnya mengambil kesimpulan bahwa bisa jadi Matius menuliskannya setelah tahun 70. Setelah terjadi dulu penghancuran kota Yerusalem dan juga bait suci, baru kemudian dia tuliskan dalam Matius 24, oh nanti akan hancur. Berarti mereka tidak menganggap ada aspek supernatural di dalamnya, yaitu aspek nubuatan. Nah, sementara yang faith-based approach, kenapa Matius tuliskan itu? Ya, Matius percaya kan ucapan Tuhan Yesus bahwa itu akan terjadi. Nah, ketika kita percaya Matius menulis buku Matius kita tahun 40 sampai 50, bagaimana Matius bisa tahu? Ya karena Matius ya diberitahu oleh Tuhan. Ya, dan Tuhan telah menubuatkan. Jadi ada unsur supernatural di situ. Jadi ada perbedaan antara neutral based approach dan faith based approach. Nah, approach inilah yang dipakai oleh para pengkritik teks. Tapi kita memakai ini, faith based approach. Ingat dalam Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman seorang pun tidak ada yang tidak bisa menyenangkan Allah. Di iman itu diperkenan oleh Allah. Baik, kita kembali ke rantai reaksi dari pendekatan netral. Sangatlah salah rantai reaksi ya. Sangatlah salah dan berbahaya untuk mengabaikan inspirasi dan preservasi pemeliharaan kitab suci. Salah berbahaya dan salah mengabaikan inspirasi dan preservasi kitab suci yang spesial. Dan membaca serta mempelajari sebagai buku yang biasa yang sebenarnya manusiawi. Jika kita mempelajari Alkitab dengan cara yang netral dan naturalistik ini, kita berisiko memicu dalam pikiran kita suatu rantai reaksi ketidakpercayaan yang dicari. Itulah yang membuat para pengkritik teks banyak tidak percayanya. Akhirnya Eropa
banyak orang yang tidak lagi mau menjadi orang Kristen ya, karena seringkali dianggap nonsens ya, tidak masuk akal. Yang akan menjalar dengan kecepatan kilat dari poin ke poin sampai seluruh iman Kristen kita hancur. Atau seperti demikian. Pertama, keraguan dan ketidakpercayaan akan mulai menguasai pikiran kita mengenai teks-teks Alkitab yang ada hari ini. Sebab jika kita mengabaikan pemeliharaan Alkitab yang spesial lewat penyertaan Tuhan, bagaimanakah kita dapat pasti bahwa teks Alkitab yang ada hari ini adalah salinan yang dapat dipercaya dari teks asli yang diilhamkan oleh Tuhan? Dan kedua, kita akan mulai berandai-andai mengapa kita tidak boleh berpikir tentang keilhaman dengan cara netral dan naturalistik yang sama yang kita pakai untuk masalah teks Alkitab. Jika benar untuk mendiskusikan teks Alkitab tanpa memasukkan pertimbangan-pertimbangan yang tidak bisa secara wajar diaplikasikan kepada teks-teks kuno lainnya, mengapakah tidak benar untuk mengikuti cara yang sama dalam diskusi mengenai ketulisan dan pengilhaman dari Alkitab? Ingat, Alkitab sendiri memberitahu kepada kita ya. Kita penuh dengan janji pemeliharaan akan firman-Nya. Dalam Matius kita sudah bahas tentang jot dan tito, ya. Matius pasal yang kelima kemarin. Kemudian dikatakan juga dalam Matius (24, 35), ya. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi Tuhan memelihara firman-Nya. Dan kita bahas kemarin, 5:18, karena aku berkata padamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi Tuhan memelihara ya, firman-Nya. Kemudian kita juga sudah bahas kemarin waktu pencobaan Tuhan Yesus, ada tertulis dalam tenses perfect ya. Jadi sudah tertulis dan efeknya masih berlaku hingga hari ini. Nah, ada tertulis, ini memberitahu pada kita, bahkan kitab Taurat yang kurang lebih sekitar 1500 tahun sebelum Yesus menjelma jadi manusia, itu masih bisa diakses oleh Tuhan Yesus dan juga orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ya. Ini menunjukkan kepada kita Tuhan Yesus memelihara hukum Taurat selama 1500 tahun. Ya. Kalau ia bisa melakukan itu untuk PL, HT, kenapa dia tidak bisa lakukan itu untuk teks-teks PB? Jadi kita percaya Alkitab diinspirasikan dan Alkitab dipreservasi, dipelihara oleh Tuhan. Termasuk ketika proses transliterasi dari majuskul ke minuskul, dari unsial ke kursif, itu ya, Tuhan campur tangan di situ. Jadi bagaimana cara Tuhan memelihara firman-Nya? Bukan disimpan di perpustakaan yang tidak terpakai atau yang terabandonkan ya, atau simpan di safety box. Ya. Cara Tuhan memelihara firman-Nya adalah dengan pemakaiannya di dalam jemaat-jemaat PB yang Alkitabiah. Mereka tahu mana Alkitab yang bagus, mana Alkitab yang korup, dan kemudian yang Alkitab korup itu mereka tidak pakai, teks-teks yang terpercaya itu yang mereka perbanyak. Sehingga ketika proses perubahan dari unsial ke kursif yang banyak ditemukan, ribuan manuskrip adalah ribuan manuskrip yang bersifat TR ya, Tertus Receptus. Oke, kemudian kita masuk ke 4, penginspirasian PB. Ini lebih jauh akan dibahas dalam kelas bibliologi di seminar. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan?
Jadi kita akan masuk ke bagian kedua, pengantar khusus. Mungkin saya ingatkan lagi pembagian outline kita. Kita sudah bahas tentang pendahuluan, kemudian kita sudah bahas tentang pengantar umum, ya, kanon PB, teks PB, materi teks PB, Yunani, versi kuno, kemudian metode textual criticism, ya Bu. Kemudian penginspirasian PB. Nah ini yang kita skip, ini akan lebih banyak dibahas di kelas bibliologi. Definisi inspirasi, bukti inspirasi, keberadaan bukti inspirasi. Nah, kita mau masuk ke bagian kedua, yaitu pengantar khusus. Ada pertanyaan sampai sini? Pengantar khusus. Nah, kita akan mulai masuk ke dalam tiap-tiap kitabnya kali ini. Selain sinoptik. Oke, tidak ada, kita lanjut. Masalah Injil sinoptik. Istilah sinoptik berasal dari kata Yunani synoptikos. Yang berarti melihat secara keseluruhan, memandang secara. Tetapi bila diaplikasikan kepada Injil, kata itu berarti memiliki atau mempresentasikan pandangan yang sama. Kita menyebut 3 Injil pertama dengan sebutan Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Kenapa? Karena kitab-kitab itu mempresentasikan pandangan umum yang sama mengenai kehidupan, kematian, kebangkitan, dan pengajaran Tuhan kita. Nah, jadi ada banyak perikop-perikop yang sama yang dibahas dalam Matius, Markus, dan Lukas. Disebutnya perikop paralel. Nah, lalu masalahnya apa kalau ada yang sama itu? Hal nomor 1, masalah dinyatakan. Setiap pembaca 3 Injil ini tahu bahwa dalam ketiga kitab tersebut memiliki persamaan dan juga perbedaan. Perbedaan itu bukan hanya dalam hal subjek pembahasan dan kata-katanya, tapi juga dalam urutan kronologisnya. Archbishop Thompson bilang, jika sejarah diharmonisasikan dan kemudian dibagi menjadi 89 bagian, akan ditemukan 42 cerita yang serupa, 12 cerita hanya terdapat di Matius dan Markus saja, ada 5 cerita serupa ditemukan dalam Markus dan Lukas saja, dan 14 cerita serupa dalam Matius dan Lukas. Juga harus ditambahkan 5 cerita yang khusus terdapat di Matius, 2 di Markus, 9 di Lukas, dan jumlahnya genap. Meskipun demikian, ada juga yang memiliki perhitungan yang berbeda. Oke. Ini menurut Thompson. Namun bukan itu yang menjadi permasalahannya. Permasalahannya adalah bagaimana ketiga Injil ini memiliki banyak kesamaan, namun pada saat yang bersamaan juga memiliki banyak perbedaan. Beberapa dari materinya serupa dalam 2 dari 3 kitab tersebut, dan beberapa materi hanya terdapat dalam 1 dari 3 kitab tersebut. Ini situasi menariknya. Hal ini menimbulkan pertanyaan akan asal-muasal literatur dari ketiga Injil ini. Ya, kami contoh misalkan yang kita saya baca barusan. Nah, contohnya yang pencobaan Tuhan Yesus. Ya. Matius pasal 4, urutannya itu, Yesus dicobai suruh ubah batu jadi roti. Kalau dalam Matius, kemudian Tuhan Yesus disuruh lompat ya, dari hubungan bait Allah. Yang ketiga, baru Tuhan Yesus disuruh sembah iblis, ya, diperlihatkan pada kerajaan dunia. Nah, ini berbeda dengan Lukas.
Lukas 4. Cobaan pertama sama nih, suruh ubah batu jadi roti. Nah, pencobaan yang kedua, ini adalah pencobaan yang ketiga dalam Matius. Memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kalau engkau sembah aku memberikannya kepada engkau. Nah, terus pencobaan yang ketiga, ini adalah pencobaan yang kedua dalam kitab Matius. Ya. Kemudian membawa Yesus ke Yerusalem, menempatkan dia di bubukan bait Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Nah, itu contoh singkatnya. Jadi sama-sama membahas tentang pencobaan Tuhan Yesus. Nah, dalam Markus justru kita tidak baca. Kita lihat. Markus pasal 1 ya. Setelah Yesus dibaptis. Nah, ayat 12 hanya dikatakan begini. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang liar dan malaikat-malaikat yang melayani dia. Jadi tidak diberikan detail pencobaan apa saja yang dialami oleh Yesus Kristus. Nah, kenapa sama, tapi kenapa juga berbeda? Sehingga di sini muncul banyak hipotesa, teori-teori. Ya. Teori-teori bermunculan. Ada yang bilang, oh ya, makanya Markus hanya singkat begini. Nah, karena itulah kita percaya menurut mereka Markus ini adalah Injil yang mula-mula ditulis. Sehingga ketika Matius membacanya, ya masih bersyukur kalau mereka percaya itu Matius yang tulis ya. Matius membacanya, kemudian dia eksplor lagi. Dieksplor lagi, dikasih lebih detail. 3 pencobaan itu apa saja. Kemudian ketika Lukas membacanya, juga dikasih lebih detail lagi. Tapi dibalik oleh Lukas kronologisnya. Nah, kenapa Lukas bisa membalik kronologisnya seperti itu? Nah, mana yang benar? Jadi, nah kita lihat ada perbedaan-perbedaan di situ. Ya. Nah, perbedaan-perbedaan ini memunculkan berbagai macam teori yang kita akan lihat nanti. Jadi ada hipotesa-hipotesanya, teori-teori yang ditawarkan. Kenapa sama, tapi kenapa juga berbeda? Oke, masalah dinyatakan. Menguji solusi-solusi yang ditawarkan. Pak Ori tanya, dari 3 Injil sinopsis ini mana yang paling kronologis? Yang paling kronologis adalah Lukas, Pak. Jadi Lukas sesuai kronologinya itu Lukas. Sesuai dengan yang dia tulis ya. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan penyampaian firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi, kronologisnya itu Lukas. Nah, Matius menyusunnya itu lebih mungkin lebih tepatnya penekanannya bukan pada kronologisnya, tapi kepada sistematisnya. Karena dia seorang pemungut pajak kan, ya, terbiasa mengatur keuangan mungkin, ya, jadi lebih sistematis. Makanya kita lihat dalam genealogi Tuhan Yesus, meskipun ada beberapa nama yang dihilangkan, tapi dia bagi jadi 14. Nah, tapi secara kronologis urutannya itu
Ya, itu di Injil Lukas. Oke, cara para pengkritik Alkitab untuk menyelesaikan seolah persoalan yang ditemukan dalam Alkitab adalah dengan berhipotesa. Berhipotesa. Ini istilah kerennya, istilah biasanya yang mereka menduga-duga, ya, memprediksi, menebak-nebak. Hipotesa adalah kembangkan untuk sebuah asumsi yang dikembangkan untuk menyelesaikan masalah. Itu hipotesa. Sebuah asumsi yang dikembangkan untuk menyelesaikan masalah. Jika ternyata hipotesa itu berguna dan mampu menyelesaikan masalah itu, solusinya begitu, maka hipotesa itu menjadi diterima secara umum dan berubah status menjadi sebuah teori. Jadi dari hipotesa, kalau itu bisa menyelesaikan masalah, diterima secara umum, ya ini umum juga harus pertanyakan. Umum yang dimaksud siapa? Para pengkritik Alkitab lainnya, begitu? Atau siapa? Nah, statusnya berubah menjadi teori. Teori. Oke, beberapa teori yang ditawarkan. Teori yang pertama, Evangelium Theory. Evangelium Theory. Teori ini berpendapat bahwa ada sebuah Injil asli, yang mana ketiga penulis Injil sinoptis mengambil materinya. Teori ini diusulkan oleh G.E. Lessing dan J.G. Acorn. Lessing berpendapat bahwa Matius menulis Gospel of the Nazarene dalam bahasa Aram tidak berapa lama setelah kematian Kristus dan sebelum ia meninggalkan Palestina untuk berkhotbah di antara orang-orang Yunani. Ia menerjemahkannya ke dalam bahasa Yunani untuk para pendengar barunya. Jadi Matius tulis The Gospel of Nazarene, bahasa Aram ya. Dan Injil Matius dalam bahasa Yunani inilah yang menjadi kanon Matius kita. Jadi itu hasil terjemahan dari The Gospel of Nazarene menurut teori Evangelium ini yang kita baca sekarang. Kita juga percaya bahwa Injil Markus, Ia juga percaya bahwa Injil Markus dan Lukas hanyalah kutipan dari Injil Aram ini. Di mana Markus dan Lukas menulis dari sudut pandang mereka dan untuk tujuan mereka sendiri. Lessing mendasarkan teorinya pada pernyataan Papias bahwa setiap orang menafsirkan logia Matius semampu-mampunya. Jadi ingat ya, Lessing melakukan berkaitan secara netral. Jadi Markus Lukas kutip kemudian dikembangkan masing-masing sendiri ya, dengan sudut pandang mereka, tujuan mereka sendiri.
Nah, kita sudah pernah bahas tentang Logia Matius tentang dari pernyataan Papias ya. Bisa jadi ya, Papias salah kutip, salah sebut atau salah fakta bahwa Matius menulis yang awalnya itu langsung ke Yunani, bukan Ibrani. Atau kemungkinan kedua, Matius ada menulis dalam bahasa Ibrani dan juga dalam bahasa Yunani. Nah, yang Ibrani tidak dipelihara, ya, dan tidak diinspirasikan sehingga hilang itu saja. Sementara yang Yunani yang diinspirasikan dan terpelihara. Kemudian, nah menurut si Lessing ini, Markus dan Lukas hanya ngutip saja dari The Gospel of Nazarene, di mana Markus dan Lukas menulis dari sudut pandang mereka sendiri dan tujuan untuk tujuan mereka sendiri. Nah, kita sudah pernah bahas ini di awal. Jadi yang mereka serang ketika mereka membuat pernyataan itu, mereka menyerang inspirasi Alkitab. Matius, Markus, dan Lukas, para penulis Alkitab lainnya, sesuai dengan 2 Petrus, salah satu 20-21, yang terutama harus kamu ketahui bahwa ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi ketika Markus dan Lukas menulis Injil mereka, ya itu bukan karena ya mereka tulis dari sudut pandang mereka sendiri, kemudian untuk tujuan mereka sendiri, itu karena ya Roh Kudus yang menggerakkan mereka. Ya masing-masing memiliki ada penitik beratannya, di mana Markus, Roh Kudus menggerakkan Markus, kemudian memimpin Markus untuk menggambarkan Yesus sebagai seorang hamba, dan Lukas, ya Roh Kudus menginspirasi Lukas untuk menggambarkan Yesus sebagai seorang anak manusia. Jadi bukan karena mereka mau sendiri. Namun Acorn berpendapat bahwa hanya bagian-bagian yang ada dalam 3 Injil tersebut yang berasal langsung dari Injil Aram, yang ditulis oleh seorang murid dari salah seorang rasul, kurang lebih tahun 35 AD. Siapa muridnya juga tidak dikasih tahu. Jadi bagian-bagian yang ada dalam 3 Injil ini berasal dari Injil Aram, Nazarene itu. Nah, yang tidak ada dalam 3 Injil, nah itu dapat dari mana? Yang perlu ditanyakan kembali. Teori Ur Evangelium tidak memiliki dukungan sejarah dan sangat tidak mungkin. Jika Injil kita hanyalah kutipan dari sumber, mengapa sumber itu sendiri tidak terpelihara? Teori tersebut juga tidak dapat menjelaskan akan penghilangan materi Injil yang berkaitan dengan tujuan jelas masing-masing Injil itu. Jika para penulis memiliki semua materi-materi tersebut di depan mereka, mengapa kemudian mereka tidak memasukkan semuanya yang akan lebih menjelaskan tujuan mereka? Kenapa mereka potong-potong? Kenapa mereka tidak masukkan semuanya? Kalau dikatakan Markus, Lukas hanya ngutip dari The Gospel of Nazarene yang kemudian ditebang jadi Yunani, jadi Injil Matius kita sekarang kan 28 pasal. Nah, kenapa Markus hanya 16 pasal? Jadi, kenapa nggak masukkan semuanya? Nah, Lukas juga hanya 24 pasal. Ada cerita yang ada di Matius, tapi tidak ada di Markus dan Lukas, seperti waktu Tuhan Yesus membayar biaya bait Allah. Kalau ngutip, kenapa itu nggak dimasukkan dalam kutipan? Itu persoalannya. Pertanyaan yang tidak bisa mereka jawab. Oke, baik. Kita akan selesaikan sampai di sini dulu. Sampai di A ya, teori yang ditawarkan masuk ke Injil sinoptik. Sampai sini ada pertanyaan? Menurut jadwal
Midcash kita akan jatuh pada 18 Maret. Di 18 Maret midcash. Ya. Kita masih ada 2 atau 3 kali pertemuan lagi. Oke, ada pertanyaan berubah? Nah, sekali lagi ini ya teori ya, teori. Apakah logika Ekon kritik Matius sedangkan ia hidup? Apakah logika Ekon kritik Matius sedangkan ia hidup di abad 18? Ya, makanya dinamakan teori ya. Jadi Ekon juga bukan seorang yang sungguh-sungguh lahir baru. Ya, ia melakukan pendekatan secara netral. Ya. Jadi dia paling ya menerka-nerka atau menebak-nebak, berprediksi, ya, berhipotesa. Ya, kalau memungkinkan jadi solusi, akhirnya jadi teori. Jadi bagian-bagian yang ada dalam 3 Injil berasal dari Injil Aram ya, the Gospel of Nazarene. Dan hipotesanya dia. Tapi ya pertanyaan sama kita bisa tanyakan seperti yang di bawah itu ya. Ekon tahu dari mana? Buktinya apa? Kemudian kenapa Gospel of Nazarene itu sebagai sumber, kenapa dia tidak terpelihara? Kemudian kalau itu jadi sumbernya, kenapa Markus dan Lukas hilangkan bagian-bagian yang ada di sumber? Maksudnya apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang tidak bisa dijawab. Oke, baik. Kalau tidak ada hal lainnya, kita tutup sampai di sini. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk penyertamu dalam kelas kami pada malam hari ini. Tuhan kiranya berkati pembelajaran kami agar kami semakin mengerti dan juga dapat semakin percaya akan firman. Percaya bahwa firman diinspirasikan dan Tuhan pelihara, dan kiranya kami pelajarinya, juga mentaatinya, menghidupinya ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan waktu istirahat kami ke dalam tangan-Mu. Kami hanya mintanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Saya ucapkan selamat malam untuk kita semua. Saya selamat beristirahat. Dan Yesus menyertai kita semua. Maranatha. Selamat malam, Pak.